Kalau kita bicara soal perawatan, apa sih intinya? Apa cuma soal obat, suntikan, dan prosedur medis? Nah, hari ini kita akan bedah sebuah gagasan revolusioner yang menjawab pertanyaan itu dengan cara yang sama sekali berbeda dan benar-benar mengubah dunia perawatan selamanya. Kita akan membahas model kebutuhan dasar manusia dari Virginia Henderson. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simpel. Coba, apa yang langsung muncul di kepala Anda kalau dengar kata perawat? Mungkin ngasih obat? Atau merawat luka? Iya, bisa jadi. Tapi, apa cuma itu aja? Jauh sebelum sistem kesehatan jadi serumit sekarang, ada seorang visioner yang punya jawaban lain. Jawaban yang nggak cuma mendefinisikan apa itu perawat, tapi juga mengembalikan profesi ini ke akarnya, yaitu kemanusiaan. Jadi, siapa sih sosok visioner yang kita omongin ini? Yuk kita kenalan lebih jauh sama sang pelopor, Virginia Henderson, dan definisi keperawatan yang ia cetuskan. Biar kita paham seberapa besar dampaknya, kita perlu lihat dulu perjalanannya. Lahir tahun 1897, Henderson ini mendedikasikan seluruh hidupnya untuk keperawatan. Mulai dari lulus sekolah perawat militer tahun 1921 sampai memimpin proyek riset raksasa di Universitas Yale, semua pengalamannya itu membentuk cara pandangnya yang unik banget. Nah, ini dia definisi yang mengubah semuanya. Coba bayangkan, di zaman ketika perawat itu seringnya dianggap cuma asisten dokter yang kerjanya ikut perintah, Henderson datang dengan gagasan yang radikal. Buat dia, tugas utama perawat itu bukan mengambil alih, tapi membantu. Dan perhatikan kalimat kuncinya, membantunya memperoleh kemandirian secepat mungkin. Tujuannya bukan bikin pasien bergantung, tapi justru memberdayakan mereka. Terus, gimana cara menerapkan definisi keren ini di lapangan? Nah, Henderson memecahnya jadi sebuah kerangka kerja yang brilian dan sangat praktis, yaitu 14 kebutuhan dasar manusia. Oke, kita mulai dari yang paling basic ya. 5 kebutuhan pertama ini adalah fondasi biologis kita. Tanpa ini, yang lain jadi nggak penting, ya kan? Ini soal fungsi-fungsi inti yang bikin tubuh kita tetap jalan. Bernapas, makan, minum, buang air, gerak, dan istirahat. Setelah urusan dasar tadi beres, kita naik satu tingkat ke kebutuhan sehari-hari dan rasa aman. Ini termasuk hal-hal yang kelihatannya sepele tapi penting loh, kayak memilih pakaian yang pas, menjaga suhu tubuh, menjaga kebersihan, dan yang paling krusial, merasa aman dari bahaya dan nggak membahayakan orang lain. Intinya menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman. Nah, bagian inilah yang bikin model Henderson jadi dalam banget. Kebutuhan-kebutuhan terakhir ini udah bukan lagi soal bertahan hidup secara fisik. Ini tentang apa sih artinya jadi manusia seutuhnya. Bisa berkomunikasi, punya keyakinan, merasa berprestasi lewat kerja, bisa bersenang-senang, dan terus belajar. Ini soal jiwa kita. Jadi, kalau semua tadi digabungin, artinya apa? Ini bukan sekedar daftar tugas biasa. Ini adalah cetak biru, sebuah peta untuk memahami dan merawat manusia secara utuh. Coba dilihat, ini menarik banget. Ke-14 kebutuhan itu bisa kita kelompokkan. Nomor 1-9 itu jelas banget soal biologis, soal fisik. Tapi lihat sisanya. Nomor 10 dan 14 itu soal psikologis. Nomor 11 spiritual. Dan nomor 12 serta 13 itu sosiologis. Ini nunjukin dengan jelas kalau sehat itu bukan cuma soal badan, tapi keseimbangan dari semua aspek ini. Nah, ini dia poin utamanya. Fokusnya jadi bergeser, dari yang tadinya cuma ngurusin penyakit, sekarang jadi merawat manusianya. Menurut Henderson, keperawatan sejati itu nggak bisa cuma fokus sama gejala fisik. Tujuannya adalah memulihkan manusia seutuhnya, pikiran, tubuh, dan jiwanya. Mungkin sekarang Anda bertanya-tanya, emang ide dari tahun 50-an ini masih relevan di rumah sakit canggih zaman sekarang? Jawabannya, tentu saja. Bahkan, mungkin sekarang jauh lebih relevan dari sebelumnya. Mau bukti nyata? Lihat ini. Ini adalah daftar mata kuliah dari sebuah fakultas keperawatan. Coba baca nama mata kuliahnya, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia. Ini bukan cuma materi sejarah loh, ini adalah mata kuliah inti yang diajarkan ke calon-calon perawat hari ini, sekarang juga. Jadi warisan Henderson itu hidup dan nyata. Setiap kali ada perawat yang nggak cuma ngecek infus, tapi juga nanya gimana perasaannya hari ini, atau memastikan pasien bisa ngobrol sama keluarganya, saat itulah mereka sedang menjalankan filosofi Henderson. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir untuk kita renungkan. Sebenarnya, tujuan layanan kesehatan itu apa? Apakah sekedar memperbaiki tubuh yang rusak, atau memulihkan seorang manusia secara utuh? Jawaban Virginia Henderson masih sangat relevan sampai hari ini, mengingatkan kita semua bahwa di jantung setiap tindakan perawatan ada kebutuhan dasar kita sebagai manusia.